Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Ramawati dari kelas B Manajemen NPM 101200720. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Perkenalkan, nama saya Nur Antika Wismasari dengan NPM 101200009. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini dapat menjadi alat atau informasi yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan manajemennya. Rasio likuiditas merupakan indikator performa perusahaan dan situasi keuangannya. Rasio ini tidak hanya penting untuk membuat performa perusahaan terlihat bagus di mata investor, namun juga dapat digunakan untuk menganalisis tren, membandingkan dengan perusahaan kompetitor, dan mengukur kemajuan atau pencapaian target yang telah ditetapkan. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio likuiditas secara keseluruhan. Pertama, mengukur kekuatan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. 2. Mengetahui kapasitas perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar. 3. Mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset sangat lancar. 4. Menafsirkan skala uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. 5. Perencanaan finansial di masa depan, terutama yang berhubungan dengan perencanaan kas dan kewajiban jangka pendek. 6. Mengetahui keadaan dan posisi likuiditas perusahaan masing-masing periodenya dengan membandingkannya. Di sini ada jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar. Rasio lancar digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang ada. Rasio lancar menggambarkan jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio lancar. Rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kedua, ada rasio sangat lancar. Skala likuiditas perusahaan yang lebih teliti terdapat pada rasio yang disebut rasio sangat lancar, di mana persediaan dan persekot biaya dikeluarkan dari total aktiva lancar dan hanya menyisakan aktiva lancar yang likuid saja yang kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Berikut rumus rasio sangat lancar. Quick ratio sama dengan kas ditambah surat berharga ditambah piutang dibagi dengan kewajiban lancar. Yang ketiga ada rasio kas. Merupakan perbandingan dari kas yang ada di perusahaan dan di bank dengan total hutang lancar, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan uang kas dan surat berharga yang murah diperdagangkan yang tersedia di dalam perusahaan. Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio kas. Rasio kas sama dengan kas ditambah setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Saya Ita Herawati, NPM 103200014. Contoh bisnis yang menggunakan rasio likuiditas. PNP dan Pool Spatio telah menerima pasokan dan bahan bangunan dari vendor dengan harapan dibayar penuh setelah PNP dapat menyelesaikan proyek klien sekarang karena periode fiskal akan segera berakhir dan perusahaan hampir menyelesaikan 4 proyek. Mereka perlu memastikan bahwa mereka memiliki cukup uang untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan vendor mereka.
Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan rasio cepat untuk menghitung apakah mereka dapat membayar kembali vendor mereka atau tidak. Contoh perhitungannya, PNP mengidentifikasi bahwa mereka memiliki $500.000 dalam kewajiban lancar. Mereka memiliki $100.000 dan juga $100.000 dalam surat berharga dan $300.000 dalam piutang. Mereka menggunakan persamaan rasio cepat untuk memasukkan aset dan kewajiban lancar perusahaan mereka. Perhitungannya, adakah 100.000 ditambah surat berharga 100.000 ditambah piutang 300.000 per liabilitas lancar 500.000. Jadi totalnya balance 500.000 per 500.000. Dengan menggunakan persamaan rasio cepat, PNP dapat menentukan bahwa aset lancar mereka cukup untuk dilikuidasi menjadi uang tunai untuk menyamai dan melunasi kewajiban lancar mereka. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.